Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iklima, NIM 241186206129. Di sini saya akan membuat video ceramah yang bertema menjaga lisan di zaman media sosial. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan kita semua sebagai umatnya hingga akhir zaman. Hadirin yang dirahmati Allah, di zaman sekarang kita hidup di era media sosial. Apa yang dulu diucapkan dengan lisan, kini juga bisa disampaikan melalui jari, lewat status, komentar, pesan, dan unggahan. Sayangnya, banyak orang lupa bahwa tulisan di media sosial hakikatnya adalah lisan yang diperpanjang. Oleh karena itu, menjaga lisan di zaman media sosial menjadi kewajiban yang sangat penting bagi setiap muslim. Menjaga lisan. Maksud menjaga lisan berarti mengendalikan ucapan agar tidak menyakiti, memfitnah, berdusta, mencela atau menyebarkan keburukan, serta membiasakan berkata baik atau diam. Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah yang berkata baik atau diam." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini mengajarkan bahwa ukuran keimanan seseorang salah satunya terlihat dari bagaimana ia menjaga lisannya. Lisan di zaman media sosial. Hadiri yang berbahagia, di media sosial, satu kalimat bisa dibaca oleh ratusan bahkan ribuan orang. Sekali kita menulis dan membagikannya, maka jejaknya sulit dihapus. Karena itu, dosa lisan di media sosial bisa lebih besar dampaknya dibandingkan ucapan langsung. Contoh bentuk dosa lisan di media sosial antaranya yang pertama yaitu menyebarkan hoaks atau berita yang belum jelas kebenarannya. Yang kedua, menghina, mencela, dan merendahkan orang lain. Yang ketiga, ghibah dan fitnah melalui status atau komentar. Yang terakhir, adu domba dan provokasi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, "Wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti." Quran Surah Al-Hujurat ayat 6. Ayat ini sangat relevan dengan media sosial karena tidak semua berita yang viral itu benar. Dampak buruk tidak menjaga lisan. Jika tidak dijaga, maka akan menimbulkan banyak dampak negatif. Yang pertama yaitu merusak hubungan persaudaraan. Yang kedua, menimbulkan permusuhan dan kebencian. Yang ketiga, melukai perasaan orang lain. Dan yang keempat yaitu mendatangkan dosa yang terus mengalir selama tulisan masih dibaca dan dibagikan. Selanjutnya, merusak citra diri sebagai muslim. Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya seseorang yang mengucapkan satu kata yang ia anggap sepele, namun kata itu menjerumuskannya ke dalam neraka." Hadis riwayat Tirmizi. Cara menjaga lisan di media sosial. Hadirin yang dirahmati Allah, ada cara sederhana yang bisa kita lakukan. Yang pertama, berpikir sebelum menulis atau berkomentar. Tanyakan pada diri sendiri apakah ini benar, apakah bermanfaat, apakah menyakiti orang lain. Yang kedua, biasakan menyebarkan kebaikan. Gunakan media sosial untuk dakwah, motivasi, dan hal-hal positif. Yang ketiga, hindari perdebatan yang tidak bermanfaat. Tidak semua hal harus ditanggapi. Ingat bahwa semua akan dipertanggungjawabkan. Setiap kata, tulisan, dan komentar akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika ragu, lebih baik diam. Diam dari keburukan adalah ibadah. Hadirin yang berbahagia, media sosial adalah nikmat sekaligus ujian. Jika digunakan dengan baik, ia menjadi ladang pahala. Namun, jika disalahgunakan,
ia bisa menjadi sumber dosa. Mari kita jadikan media sosial sebagai sarana kebaikan, bukan sarana kebencian. Mari kita jaga lisan, baik yang keluar dari mulut maupun yang keluar dari jari-jari kita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membimbing kita agar mampu menjaga lisan, memperbaiki akhlak, dan menjadi muslim yang membawa kebaikan dimanapun mereka berada. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.